Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah pengajian Majlis Ta'lim Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia, nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Dan nikmat ini semakin kita bersyukur, semakin Allah tambah untuk kita. Karena itu Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, niscaya aku akan tambah untuk kalian, dan apabila sebaliknya kalian kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Demikian juga para ulama mengatakan, fa innan ni'am idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Kata para ulama, nikmat itu semakin kita bersyukur dia akan tetap, dia akan stabil, ya. Tapi sebaliknya, kalau kita mengkufuri nikmat itu, dia akan kabur, dia akan lari, dia hilang dari kita. Itu perkataan para ulama salaf dahulu. Kemudian yang kedua, ketahuilah, banyak orang pada zaman sekarang ini lebih mengedepankan penampilan indah luarnya, tubuhnya, pakaiannya, fasilitasnya, dan lain sebagainya, ya. Namun dia lupa dengan perkara-perkara yang menyebabkan dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang akan mulia dengan hatinya yang mulia. Orang akan mulia dengan keimanannya yang kuat. Maka oleh karena itu, sebagai pengingat bagi kita bahwasanya Allah Ta'ala mengingatkan, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, paling kuat tauhidnya, paling dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, yang paling merealisasikan ibadah kepada Allah, yang paling menerapkan dalam hidupnya sunnah-sunnah nabinya. Itulah orang-orang yang paling bertakwa. Maka bukan orang yang bertakwa kalau dia masih hanyut dalam kemaksiatannya. Bukan pula orang yang mendapatkan ketakwaan yang sempurna ketika seorang masih senang dalam penyelisihan-penyelisihan terhadap sunnah-sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Dan dalam sebuah hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum." Sungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupa kalian, tidak pula melihat harta benda kalian, ya, paras tubuh kita, gantengnya kita, cantiknya kita, dan rupa-rupa yang menawan. Demikian juga harta kita. Allah tidak lihat seberapa banyak harta benda yang kita miliki, kemudian fasilitas yang kita koleksi dan lain sebagainya, tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati-hati kalian dan amal perbuatan kalian. Maka dua hal ini para jemaah sekalian harus senantiasa menjadi rutinitas dalam kita mengintrospeksi diri kita.
lihat hati kita, lihat pula amal perbuatan kita. Sudah seberapa bersih hati kita, sudah seberapa ikhlas kita dalam beramal, sudah seberapa tulus kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hal itu harus dibuktikan juga dengan amal perbuatan. Tidak cukup hanya sekedar pengakuan dalam hati, tidak cukup pula dengan mengikrarkan dalam hati, tapi butuh apa? Butuh pembuktian dalam amal perbuatan kita. Maka jernihnya hati, kemuliaannya hati itu adalah dambaan orang-orang yang beriman. Karena dengan bersihnya hati, itulah yang akan menjadi sebab keselamatan kita kelak. Allah Ta'ala mengingatkan kita bahwa kelak tidak bermanfaat lagi harta benda yang kita tumpukan, yang kita koleksi, yang kita simpan. Kemudian juga tidak bermanfaat pula dunia-dunia yang kita banggakan, tahta, kedudukan, dan lain sebagainya, kecuali kalau perkara tersebut ya menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah harta yang bermanfaat untuk kita. Karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai dengan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka pada hari kelak, itu hari kiamat, harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Kata Imam Al-Dhahhak rahimahullahu taala, hati yang selamat atau hati yang bersih. Beliau menukil komentar Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwasanya beliau mengatakan hati yang selamat yaitu hati yang bersih dari sifat-sifat tercela dan bersih pula dari sifat-sifat yang mengotori hati itu, baik itu kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Makanya ikhwan na'azakumullah, bersihnya hati, bagusnya hati merupakan perkara yang menjadi perhatian kita semua. Dan termasuk penyakit hati yang paling berbahaya adalah ketika hati itu keras, ketika hati itu seperti batu, ya, ketika hati itu gelap gulita, tidak ada lagi cahaya sedikit pun padanya. Ini yang kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah tetap istiqomahkan kita di atas ketaatan. Allah tetap istiqomahkan kita di atas ketaatan, di atas kebaikan. Dan Allah jadikan hati kita ini hati yang selamat, yang bersih. Bukan seperti hatinya orang-orang Yahudi yang penuh dengan kedengkian, yang penuh dengan yaitu apa? Hasad. Dan bukan pula seperti hatinya orang-orang Nasrani. Allah Ta'ala berfirman mengisahkan tentang hati mereka, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarah aw ashaddu qaswah." Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Setelah datang peringatan, setelah diingatkan oleh para nabi, setelah diturunkan Alkitab kepada mereka, tapi hati mereka tetap menjadi apa? Keras. Kemudian hatimu bagaikan batu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Oleh karena itu, barangkali untuk mengisi kekosongan, sampai kepada kami satu risalah yang ditulis oleh seorang alim yang berkaitan tentang tanda-tanda hati yang keras, tanda-tanda hati yang beku. Kita selalu meminta kepada Allah agar hati kita ini hati yang lunak. Kita memohon kepada Allah agar hati kita hati yang bersih. Kita mohon kepada Allah agar hati kita hati yang yaitu yang sehat, yang selamat. Ya, maka perlu juga kita mengenal bagaimana ciri-ciri hati itu sedang bermasalah, supaya kita segera mencari obatnya.
Karena ada orang sangat peduli dengan fisik luarnya, tapi tidak peduli dengan apa? Hatinya. Fisik luarnya luar biasa. Banyak orang mengeluarkan hartanya, mengorbankan hartanya tidak sedikit untuk merias tubuhnya, untuk mempercantik wajahnya ataupun tubuhnya, untuk mempergagah ya paras wajahnya dan lain sebagainya. Tapi kenapa yang satu ini diabaikan? Kenapa dilalaikan? Padahal itu kunci keselamatan. Apalah artinya paras wajah yang baik, yang gagah, yang bagus, yang cantik dan lain sebagainya, kalau ternyata hati kita hati yang busuk. Kita lihat orang-orang Yahudi, tidak kurang penampilan mereka. Lihat orang-orang Nasrani, tidak kurang kegagahan dan juga kemenawanan mereka dan ketampanan mereka. Tapi tetap Allah hukumi mereka adalah orang-orang yang terlaknat, orang-orang yang busuk hatinya, orang-orang yang keras, bahkan lebih keras dari batu. Kita tidak ingin seperti mereka. Oleh karena itu kita selalu minta kepada Allah hati yang selamat. Kita minta, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la tustajabu laha. Kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, kemudian juga ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dan kita berlindung di satu sisi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena betapa banyak orang disesatkan dengan ilmunya sendiri karena dia mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian yang kedua, kita minta kepada Allah dari hati yang lalai, hati yang tidak pernah khusyuk, hati yang keras, ya, hati yang sulit menerima kebenaran. Kita berlindung kepada Allah dari hati seperti itu. Dan yang ketiga, kita berlindung kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah puas, tidak pernah kenyang. Kemudian juga dari doa yang tertolak. Kita berlindung kepada Allah dari semua itu. Itu doa-doanya Nabi setiap hari. Ya, bahkan tidak ada permohonan Nabi untuk memohon satu tambahan dari Allah kecuali tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman. Rasulullah hanya meminta ilmu kepada Allah, karena dengan ilmu ini hati akan hidup. Kemudian juga Nabi SAW selalu mengajarkan kita agar selalu meminta hati yang kuat, yang tangguh di atas kebaikan dan di atas kebenaran. Seperti yang saya contohkan tadi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati hamba, maka palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Dan tadi juga kita berlindung dari hati yang tidak khusyuk, dari hati yang jahat dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu perlu kita mengenal tanda-tanda hati yang beku atau yang keras. Disebutkan oleh para ulama kita, di antara tanda yang pertama adalah yaitu al-kasal fi ta'atillah wa ta'ati rasulih wa ta'ati ma ja'a bihi Allahu wa ma ja'a bihi nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri-ciri hati yang beku ataupun yang bermasalah adalah ketika dia malas menjalankan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah SAW, dan mengamalkan apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi di situ kita mengukur hati kita, para jemaah sekalian. Kalau kita dihampiri oleh penyakit-penyakit, malas untuk beribadah, malas untuk melakukan hal-hal kebaikan, berarti hati kita perlu dicas kembali, perlu dibersihkan kembali. Ya, bukan tidak ada kesempatan. Sekali lagi, bukan tidak ada kesempatan. Selama nyawa ini masih ada di kandung badan, ya, selama kita masih bisa bernapas, maka masih ada kesempatan untuk memperbaiki hati kita. Sekeras-keras hati kita, selama kita mau mendengarkan nasihat dari Allah dan Rasulnya, maka insya Allah hati ini akan
akan cair, artinya akan bersih. Bahkan hati ini akan jernih sebening kaca. Ya, kan tapi siapa yang mau ya untuk mendapatkan hal itu, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita berdoa kepada Allah. Kemudian perkara yang kedua, di antara sebab ataupun tanda hati yang beku ataupun yang keras, tidak tergerak dengan nasihat Al-Quran dan nasihat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini juga nih menjadi introspeksi diri bagi kita semua dan siapapun kita. Ketika kita tidak tergerak dengan nasihat Al-Quran dan nasihat Sunnah, berarti ada penyakit di hati kita. Ada yang perlu kita perbaiki di hati kita. Karena tidak ada orang yang menolak nasihat Al-Quran, nasihat Nabi kita SAW, kecuali hatinya seperti hati orang-orang munafik, seperti hati orang-orang kufar. Ya, maka hendaknya kita berusaha untuk mengecek kembali masing-masing daripada hati kita. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran surat Qaf ayat 45, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang takut dengan ancamanku. Jadi yang bisa mendengarkan nasihat Al-Quran itu orang-orang yang takut kepada Allah. Orang kalau dinasihati dengan Al-Quran kok tidak mempan, berarti dia bukan termasuk orang-orang yang takut kepada Allah, tapi orang yang meremehkan, orang yang hatinya ada penyakit di dalamnya. Dan begitulah orang-orang kufar, orang Yahudi, orang Nasrani, diingatkan dengan berbagai macam ayat tentang peringatan-peringatan, tentang larangan-larangan Allah, tapi tidak berpengaruh bagi mereka. Maka jangan sampai hati kita seperti hati mereka, diingatkan dengan ayat, diingatkan dengan hadis, selalu apa? Kita membangkang, selalu kita mencari sekian alasan untuk membenturkan nasihat Al-Quran dan Sunnah. Padahal hakikat orang mukmin seperti disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang mukmin yang sejati, yang bagus keimanannya, kalau disebutkan Allah langsung hatinya bergetar. Oh ini perintah dari Allah, oh ini larangan Allah, oh ini kewajiban dengan Allah, langsung bergetar hatinya. Itu orang mukmin. Maksudnya ada hal yang dirasakan dalam hatinya, entah itu kesadaran, entah itu ingat le diri ini dan semisalnya, berarti ia tanda hati itu bagus. Lagu lamun tengah remehan tapi yang nasihat aro, ya sekeji-keji berdalil, sekeji-keji ayat misalkan, ya kalau seperti itu cara kita mensikapi nasihat-nasihat dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah SAW, maka hati ini berarti hati yang bermasalah. Kemudian wa idza tuliyat alim ayatu, lanjutan ayatnya surat An-Anfal ayat 2 tadi. Wa idza tuliyat alim ayatuhu, dan apabila orang-orang beriman yang imannya sejati dibacakan ayat-ayat Allah sebagai nasihat untuk dia, sebagai peringatan untuk dia, apa reaksinya? Zadathum imana. Imannya itu bertambah. Jadi membuat iman mereka itu semakin bertambah, semakin kuat, semakin yakin dia dengan firman Allah. Karena dia tahu ini Allah yang memerintahkan, dia tahu ini Allah yang mengingatkan, menasihati, sehingga apa? Semakin dia bertambah takutnya kepada Allah atau imannya, baik di saat dia sendirian maupun di saat dia berada di keramaian. Ya, betul-betul karena apa? Karena betul-betul dia mendengarkan nasihat dari Al-Quran tersebut. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka orang beriman itu selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang ketiga, tidak tergerak hatinya dengan peristiwa-peristiwa alam dan juga peristiwa kematian. Nah, ini juga para jemaah sekalian disebutkan para ulama, kalau sampai hati kita ini tidak ada respon, tidak ada pengaruh terhadap kejadian-kejadian alam semesta,
berarti ini tanda hati kita bermasalah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika memberi peringatan itu melalui banyak tanda-tanda kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada hambanya, kepada manusia itu dengan ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat yang sudah Allah turunkan melalui para rasulnya, yaitu apa? Al-Quran. Ini yang dikenal dengan ayat-ayat syar'iyah. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah, kejadian-kejadian di alam semesta. Adanya gempa bumi, adanya tanah longsor, banjir, angin puting beliung, tsunami, dan lain sebagainya. Ya, panas yang cukup menyengat, dingin yang cukup juga dinginnya, dan seterusnya. Itu perubahan-perubahan iklim, perubahan cuaca, perubahan ya kondisi dan semisalnya di alam semesta ini. Itu semua hakikatnya adalah di antara hikmahnya, selain Allah menunjukkan peringatan kepada kita, ini adalah sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk yaitu kita kembali mengingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan kebesaran Allah, dan juga sebagai bentuk kita mengambil pelajaran darinya untuk menyadarkan diri-diri kita dan untuk mencari kelunakan hati, ya, membuat hati kita ini semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sebagian orang, waliyadzubillah, ya, kadang-kadang peringatan-peringatan seperti ini dijadikan sebagai apa? Ajang untuk berbuat kesyirikan. Semakin terjadi ya bencana, musibah, malah justru semakin syirik dia. Semakin banyak dia melakukan kemaksiatan, waliyadzubillah. Ritual-ritual kesyirikan semakin merajalela. Di tengah mereka dilanda dengan musibah-musibah tersebut. Ini terjadi. Ya. Salah satu juga para jemaah sekalian adalah fenomena alam, ya, yang tidak semata-mata fenomena alam, tapi ini peringatan bagi kita apa? Terjadinya gerhana. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ini telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang berkaitan tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini peringatan dari Allah agar kita semakin takut kepada Allah, agar kita semakin meyakini keagungan Allah, agar mengingatkan kita tentang bagaimana kemahakuasaan Allah di alam semesta ini, menjadikan matahari yang begitu besar, tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali hanya Allah, yang menyinari dunia yang begitu besar ini gelap ya dalam satu kejap. Ya, Allah Maha Kuasa. Kemudian juga bulan yang menyinari alam semesta ini dengan sinarnya yang luar biasa. Bayangkan, gelap dalam sesaat. Sehingga Rasulullah mengatakan, wa idza ra'aitumuhu fafza'u ila shalah. Kalau kalian melihat gerhana itu segera salat. Entah itu kita salat berjamaah jika ada yang mengadakannya, dan kalau tidak tetap kita melakukan salat walaupun di rumah kita masing-masing. Yang penting kita segera salat. Perbanyak istighfar, perbanyak sedekah di saat terjadinya itu, karena itu peringatan dari Allah, mengingatkan kita apa? Ya, takhwif minallah, agar kita ini semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena itu ketika hati kita tidak tergerak dengan peristiwa-peristiwa seperti itu tandanya hati kita bermasalah, kata para ulama kita rahimahullahu taala. Demikian juga kematian. Ya, kematian juga demikian Bapak Ibu sekalian, itu peringatan bagi kita. Seperti yang sudah saya bahas pada kesempatan lalu tentang husnul khatimah, kita singgung tentang bagaimana agar kita mengambil pelajaran dari apa? Kematian tersebut. Ya, maka itu ketika kita melihat kematian, mendengarkan peristiwa kematian, baik itu di tengah-tengah kita ataupun di luar sana, maka ini adalah bagian daripada peringatan dari Allah agar kita semakin ingat kepada Allah, semakin sadar, semakin kita membuat yaitu diri kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 43 tentang orang-orang yang tidak membekas pada dirinya peringatan-peringatan dari Allah, bahwa itu tanda hati mereka telah beku, hati mereka telah bermasalah. Falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Ya, mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami?
Harusnya kita sebagai seorang mukmin ketika datang peringatan Allah, kita segera memohon kepada Allah, istighfar kepada Allah, kita mohon ampunan, kita mohon dilindungi dari berbagai macam bahaya dan semisalnya. Bukan kok menggelar ya aksi-aksi kesyirikan dengan datangnya musibah-musibah seperti itu. Bukan pula kita menggelar ya kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, kadang ada orang terjadi gempa ya, malah justru dia menggelar joget bersama ya, nyanyi bersama, atau ritual-ritual kesyirikan yang lainnya bisa jadi ya, karena mereka ingin membendung musibah tersebut, ingin menghalangi datangnya musibah tersebut. Maka waliyadzubillah, ini semua adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal mereka menunggu, yaitu siksaan dari Allah ketika mereka tidak mengambil pelajaran darinya. Kemudian lanjutan ayatnya, walakin qasat qulubuhum, akan tapi hati mereka ini keras, kata Allah. Wa zayyana lahumu syaitanu ma kanu ya'malun, dan setan telah berperan di situ, yaitu menghiasi bagi mereka amal-amal yang mereka perbuat, seolah-olah mereka itu tidak salah, seolah-olah mereka itu ya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan seterusnya. Ini adalah gangguan syaitan para jemaah sekalian. Ketika kita diiming-imingi ya musibah seperti ini bukan salah kamu, misalkan ada bisikan seperti itu, atau ini adalah hanya murni fenomena alam saja, nggak usah khawatir. Nah, ini keliru. Maka kita para jemaah sekalian harus kembali menyadarkan diri kita, peristiwa apapun yang terjadi, sekecil apapun, ambil hikmah. Satu, hikmahnya adalah mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Dua, hikmahnya adalah menyadarkan kita betapa rendahnya kita sebagai makhluk yang kecil saja tidak bisa kita tolak. Ya, sekarang ada orang bisa membersihkan dirinya dari penyakit sekecil-kecil penyakit, tidak ada. Tidak ada orang berhenti batuk misalkan seumur hidup atau selama-lamanya, berhenti dia pilek selama-lamanya, berhenti dia demam selama-lamanya, tidak ada. Padahal itu penyakit sepele misalkan, ya, atau gatal misalkan, sepele. Tapi itulah menunjukkan kelemahan kita. Ketika Allah timpakan semua itu, ini ujian bagi kita, kafarah bagi kita. Dan yang ketiga, hendaknya kita mengambil pelajaran dari semua peristiwa-peristiwa yang ada. Jangan kita menyandarkannya hanya fenomena alam. Jangan mengatakan ini biasa saja, ini begini. Tidak. Kita tetap tawakal kepada Allah, tetap kita ikhtiar untuk mencari keselamatan, tetap kita juga berbaik sangka. Allah menimpakan pasti ada hikmahnya, tapi jangan pernah kita tidak mengambil pelajaran darinya. Ya, itu poinnya. Ambil pelajaran dari semuanya. Jangan kita merasa menyombongkan diri kita, dan jangan pula kita merasa ya merasa aman-aman saja. Tidak. Apapun yang terjadi di alam semesta ini, ambillah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan mohon yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Ada angin bertiup kencang, jangan kita malah justru berburuk sangka. Jangan pula mengatakan secara teori, oh iya ini karena ada pergantian ini menurut BMKG begitu dan semisalnya. Tidak cukup dengan itu. Seorang mukmin harus punya pandangan berbeda, yaitu apa? Ini menunjukkan kebesaran Allah. Ini kita berarti harus banyak-banyak memuji Allah di situ. Banyak kita mensucikan Allah dari segala kekurangan. Maka ketika kita ta'ajub, kita mengucapkan subhanallah. Ya, ketika kita khawatir, kita berta'awud, a'udzubillah minasyaitonirrajim, dan seterusnya. Jangan sampai kita merasa berlalunya peristiwa itu adalah sia-sia begitu saja tanpa menyisakan peringatan bagi kita. Nah, karena sudah adzan, kita adzan dulu. Wallahu taala alam bissawab. Aqulu qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian poin yang keempat, jemaah sekalian, yang menjadi tanda bagi seorang bahwa hatinya sedang beku, hatinya sedang bermasalah, yaitu mengutamakan dunia daripada akhirat. Ketika ada seperti itu kondisi siapapun di antara kita, berarti hati kita sedang bermasalah. Allah Ta'ala menggambarkan tentang kehidupan orang-orang kafir, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Surat Al-A'la ayat 16 sampai 17. Justru mereka orang-orang kafir ya memilih kehidupan dunia, bersenang-senang dengan dunia ini, ya,
jauh daripada beriman kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, tapi mereka hanya mencari dunia dan dunia semata. Itu kehidupan orang kafir. Namun kita sebaliknya. Ya, bagaimanapun kehidupan kita jemaah sekalian, orang mukmin harus memaknai hidup dunia ini adalah semata-mata untuk akhiratnya, bukan untuk dunianya semata. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Wabtaghi daral fima ataka Allah daral akhirah. Wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah, kata Allah, terus bersungguh-sungguh untuk mencari apa yang telah ditetapkan untuk kamu dari kebaikan-kebaikan untuk akhiratmu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar akhirat kita. Ya. Kemudian apa? Jangan lupakan apa? Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Ketika urusan dunia, Allah hanya mengingatkan kita jangan lupakan. Karena memang kita butuh untuk makan, kita butuh untuk minum, kita butuh untuk energi, tenaga dan semisalnya. Tapi untuk akhirat Allah memacu kita untuk bersungguh-sungguh mencarinya. Maka mari kita maknai hidup kita ini jemaah sekalian untuk akhirat kita. Ya, untuk akhirat kita. Apapun kegiatan kita, kita maknai untuk akhirat kita. Karena tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Seorang mukmin diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan atau meraih kemuliaan akhiratnya hanya karena sebab niatnya yang baik. Banyak sekali aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari yang pada ujungnya nuansanya adalah akhirat. Kita bekerja, jangan tidak ada nilai akhiratnya di sana. Harus kita selipkan nilai akhiratnya. Apa itu? Kita berniat untuk mencarikan nafkah untuk istri dan anak kita. Kita meniatkan untuk bisa membiayai mereka, menuntut ilmu, anak-anak kita yang sedang belajar. Ya, kemudian kita juga ya ketika memberikan apa saja kebaikan-kebaikan kepada keluarga kita, kepada orang lain, itu kita niatkan tidak lain kecuali untuk memudahkan urusan mereka. Ya, oleh karena itu orang mukmin tidak ada yang sia-sia dalam hidupnya. Memang kalau kita presentasikan untuk urusan akhirat yang mutlak, ya, itu sangat sedikit. Kita bisa bayangkan sholat kita 5 waktu saja itu tidak memakan waktu lebih dari 1 jam. Kalau sholat subuh saja umpamanya 10 menit atau 15 menit, zuhur juga demikian, asar juga demikian, maghrib demikian, isya demikian. Kalkulasikan paling-paling hanya 60 menit, 1 jam, kalaupun lebih-lebih sedikit. Terus kemana yang 23 jam? Kan gitu kita kalau mau kita hitung-hitungan, ya, mau kita banding-bandingkan kalau urusan akhirat yang murni kita cari dengan dunia kita. Tapi itulah kelebihannya yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad, yang mana dengan bagusnya niat itu akan bernilai akhirat. Maka di sini tempatnya. Betapa banyak niat yang sedikit itu justru akan menjadi kebaikan di masa depan kita. Jadi niatkan kita semua apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita niatkan untuk kebaikan. Ya, dengan catatan itu perkara-perkara yang memang dibolehkan, apalagi kalau jelas-jelas itu ada nilai ibadahnya. Tapi jangan kita salah paham. Nanti niat maksiat, ya, yang penting niatnya baik. Atau mohon maaf, perbuatannya maksiat tapi niatnya baik, itu tidak benar juga. Ya, jangan sampai ada seperti itu. Maksud saya adalah perkara-perkara mubah. Mungkin berolahraga. Ya, misalkan olahraga. Nah, apapun olahraga yang kita lakukan, selama olahraga yang dibolehkan dalam agama, kita niatkan untuk bagaimana agar fisik kita sehat. Kalau kita sehat nanti kita bisa apa? Kuat beribadah misalkan dan semisalnya. Insya Allah dengan niat baik ini pun apa? Kita akan mendapatkan pahala, dan itulah kita berarti memaknai hidup kita semata-mata untuk akhirat. Karena kalau sudah kita niatkan pahala, berarti kita termasuk orang yang mementingkan akhirat namanya di situ. Nah, orang kafir tidak ada seperti itu. Makanya Allah menyebutkan bal tu'sirunal hayatad dunya. Yang penting, yang menjadi prioritas mereka, yang menjadi sasaran utama mereka orang kafir, pokoknya numpuknya harta, bergelimangnya harta, itu saja. Ya, sehingga Allah sebutkan mereka alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Ya, cuma dia mengira dirinya mengumpulkan harta itu, mereka akan menghitung-hitungnya, lalu mereka akan kekal dengan hartanya. Enggak.
Padahal kalau mereka akan sadari kalau kematian itu di depan mata mereka, mereka akan menyesali semua itu. Nah, kita orang mukmin jemaah sekalian diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan hari-hari kita ini bernilai akhirat. Ya, bisa menjadikan semua aktivitas hari-hari kita bernilai akhirat. Bagi yang ngajar, yang menjadi seorang guru, ya, ketika dia meniatkan dari keluar rumahnya, dia keluar untuk mengajarkan ilmunya, dia mengajarkan kebaikan kepada orang. Selama dia belum kembali berarti bernilai apa? Pahala untuk dia. Jadi selalu begitu, ya. Tapi bukan berarti kita lupa dengan urusan dunia kita. Ada di balik sana juga kepentingan-kepentingan dunia kita. Perlu kita juga untuk merefresh badan kita ini, memberikan semacam hiburan juga untuk badan kita dan seterusnya, ya. Bukan berarti seperti pemahaman orang-orang sufi yang mereka juga berlepas diri dari dunia sepenuhnya, keliru. Dengan alasan zuhud misalkan, dengan alasan ingin tidak terganggu akhiratnya, tidak juga. Rasulullah SAW juga buktinya apa? Ya, menikmati dunia ini. Beliau menikah, beliau berolahraga, beliau bersenang-senang, beliau juga bercanda, beliau juga bermain. Tapi dalam koridor apa? Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebebas apa yang kita bayangkan, tidak. Semua bermakna apa? Bermakna ibadah. Terakhir, jemaah sekalian, yang kelima, di antara sebab tanda-tanda hati seorang beku, kata para ulama, adalah yaitu merasa gundah gulana, sedih, tidak ada ketentraman, gelisah, apalagi cemas dan yang semakna dengan itu. Itu kalau ada orang merasa hati seperti itu, segera diobati. Itu hati berarti sedang bermasalah, ya. Apa sebabnya? Ya tentu tidak lain tidak bukan karena dia jauh dari mengingat Allah, jauh dari zikrullah. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk mencari ketenangan hati ini dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita mengingat Allah, hati ini akan semakin tenang. Seandainya para raja, jemaah sekalian, dan anak-anak raja mengetahui kenikmatan hati yang dimiliki oleh orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, oleh orang-orang yang memiliki ilmu, ya, niscaya mereka akan menebas kami dengan pedang-pedang mereka. Itu perkataan sebagian ulama, ya, seperti diungkapkan oleh Imam Ibrahim ibnu Adham rahimahullah. Seandainya orang-orang ini tahu bagaimana nikmatnya ahli zikir, nikmatnya ahli istighfar, nikmatnya ahli Al-Quran, niscaya orang-orang kaya ini akan iri, niscaya orang-orang yang punya harta banyak ini akan marah, bisa-bisa akan menebas orang-orang tersebut karena saking kepinginnya mereka juga mendapatkan kebahagiaan hati tersebut. Maka berbahagia kita dengan kita dijadikan oleh Allah masih mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, lisan kita masih senang beristighfar dan seterusnya. Itu kebahagiaan mengalahkan dunia dan seisinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati kita di atas berzikir kepada Allah dan di atas ingat kepada dosa-dosa dan kesalahan kita, sehingga kita segera bertaubat kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan hati yang bersih, dan semoga Allah jauhkan kita dari hati yang keras. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas bagaimana kiat-kiat kita untuk mengobati hati yang keras tadi, yang sudah kita sebutkan ada 5 tanda, ya. Secara umum ini tanda-tanda itu jika ada pada diri masing-masing kita, segera diobati. Siapa yang paling bisa mengobatinya? Pertama, mohon kepada Allah. Yang kedua, lakukan upaya-upaya yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya untuk mengobati hati-hati kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.